Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mudah-mudahan sehat sareng dilancarkeun sagala rupina. Amin. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, untuk pelajaran bahasa Sunda kita menginjak ke pertemuan kedua. Baiklah, sebelum memulai ke materi, kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan mikawanoh ngaran atau istilah anak sasatoan. Sekali lagi, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan mengetahui istilah atau nama dari hewan dan juga kita akan mengetahui tempat cicing hewan atau tempat tinggalnya hewan tersebut. Baiklah, di sini ada ngaran anak sasatoan atau nama lain bagi anak hewan. Nah, di sini yang pertama adalah sapi. Anak sapi yang baru lahir namanya pedet. Ya, sekali lagi, anak sapi namanya juga anak pasti kecil ya. Anak dari sapi itu namanya pedet. Terus yang kedua ini kerbau atau bahasa Sundanya adalah munding. Nama dari anak munding itu yaitu eneng. Ya, awal jangan sampai ketuker ya. Ini tulisannya eneng, jadi bacanya bukan neng. Ya, kalau neng mah buat nama orang, buat cewek. Sekali lagi di sini ngaran anak sasatoan atau nama untuk anak hewan. Yang pertama sapi, anaknya disebut pedet. Yang kedua anak munding atau anak kerbau disebut eneng. Nah, yang ketiga ini gajah. Anak gajah namanya menel. Segede apapun indukan gajah tetap anaknya kecil namanya menel. Yang keempat adalah kucing atau bahasa Sundanya adalah ucing. Nah, anak ucing ini disebutnya bilatung. Bukan belatung ya, tapi bilatung. Jadi anak kucing yang baru lahir masih enggak ada bulunya, belum ada bulunya namanya bilatung. Terus yang kelimanya adalah hayam atau ayam. Anak hayam disebut pitik atau ciak ya. Kenapa dibilang ciak? Karena anak ayam yang baru lahir pasti bunyinya ciak gitu ya. Jadi anak ayam ini disebutnya pitik atau ciak. Yang keenam, japati atau manuk atau burung gitu ya. Anak dari anak japati ini namanya piyik. Tapi kalau anak japati atau anak burung yang belum ada bulunya, yang baru lahir banget gitu ya, namanya gumendol. Sekali lagi, anak japati atau anak burung atau anak manuk itu disebutnya piyik. Tapi kalau anak japati atau anak burung tersebut baru lahir, belum ada bulunya, namanya gumendol. Nah, terus selanjutnya yaitu ada hewan namanya rengit atau nyamuk. Nyamuk ada anak. Nah, di sini biasanya kalau nyamuk itu bertelurnya di dalam air. Di dalam air suka ada yang jentik-jentik. Nah, bahasa Sundanya jentik-jentik itu adalah utek-utek. Jadi anak nyamuk itu atau anak rengit itu namanya utek-utek. Terus yang ke-8 adalah bangkong atau kodok gitu ya, katak. Nah, di sini nomor 8 bangkong, kodok atau katak. Nama anaknya adalah buruy atau bahasa Indonesianya adalah berudu. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini dalam bentuk gambar besarnya ya. Dan yang ke-9 adalah kupu-kupu atau kupu-kupu. Anak kupu-kupu disebut hileud atau ulat. Yang ke-10 ini yang terakhir
yaitu lauk atau ikan. Anak ikan namanya kebul atau burayak. Nah, ini anak ikan yang baru lahir, masih ada plasentanya. Nah, ini kalau misalkan bentuk digedein gambarnya seperti ini. Ya, sekali lagi, nomor 10 ini adalah lauk atau ikan. Nama anaknya kebul atau burayak. Dan kemudian ini ada tempat tinggal untuk hewan-hewan yang ada di sekeliling kita gitu ya. Nama tempat atau ngaran kandang buat hewan. Yang pertama untuk kandang hayam. Nah, tempat tinggal hayam namanya paranje. Sekali lagi, kandang hayam atau tempat tinggal ayam namanya paranje. Dan yang kedua, tempat tinggal kuda atau kandang kuda namanya istal atau gedogan. Ya, sekali lagi, yang kedua ini tempat tinggal untuk kuda atau kandang kuda itu namanya istal atau gedogan. Yang ketiganya ini tempat tinggal untuk burung atau kandang manuk namanya sayang atau sarang. Bahasa Sundanya sarang burung yang suka ada nempel di pohon gitu ya. Nah, itu namanya sayang. Bahasa Indonesianya adalah sarang. Tapi kalau misalkan tempat tinggal burung yang suka dicantolin di depan di rumah kita gitu, di plafon rumah kita, itu namanya sangkar. Bahasa Sundanya adalah kurung ya. Nah, untuk tempat tinggal burung atau manuk ini kalau di pohon itu namanya sayang, kalau di depan rumah kita biasa digantung, nah ini namanya kurung ya. Ada sarang atau ada juga sangkar. Bedanya itu ya, kalau sarang itu ada di pohon, kalau ini mah ada di sekitar rumah kita. Kemudian ini yang terakhir yaitu kandang lauk hias atau tempat tinggalnya ikan hias adalah di akuarium. Pastilah ya kita udah tahu, udah kenal. Kandang lauk hias atau tempat tinggal ikan hias namanya akuarium. Kemudian di sini ada pancen atau tugas untuk Anandaku semuanya. Ada 5 soal. Lesian titik-titik di handap ieu. Isilah titik-titik di bawah ini. Nomor satunya, anak reungit disebut titik-titik. Nah, apabila Anandaku semuanya memperhatikan dari materi yang tadi, pasti udah bisa menjawabnya. Untuk nomor 1, anak reungit atau anak nyamuk itu disebut apa? Ya. Atau untuk mempermudah, biar anak-anakku semuanya bisa menjawabnya, boleh diulang lagi untuk videonya atau materinya ya. Nomor kedua, anak kucing atau anak kucing itu disebut apa? Anak kucing itu namanya apa? Yang ketiganya, anak kupu-kupu atau anak kupu-kupu disebut apa? Yang keempat, kandang hayam. Kandang hayam atau tempat tinggal ayam itu disebut apa? Dan yang kelima, ini yang paling gampang, kandang lauk atau tempat tinggal ikan hias disebut apa? Ya, oke, anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan bisa dipelajari untuk pelajaran kita kali ini. Dan apabila masih belum paham, boleh langsung tanya ke Bu Guru, boleh WA, telepon, atau pokoknya japri aja. Baiklah semuanya, terima kasih. Hatur nuhun atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya, hatur nuhun. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.